Pertama-tama saya sampaikan Shalom, selamat malam buat kita semua. Kita percaya bahwasanya hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Mungkin sebelum membuka acara ini, saya mau memperkenalkan sosok tamu kita, yaitu Bapak Wawan Tejo Satmoko, SPD MA. Beliau dilahirkan di kota Surabaya, yaitu pada tanggal 14 September 1963. Profesi beliau adalah sebagai guru SLB sejak tahun 1986. Kemudian beliau juga menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta sejak tahun 2000. Moto hidup beliau, ini moto hidupnya Yesus kami. Jadi moto hidupnya untuk melayani, bukan dilayani. Alamat rumah di kota Surabaya, kantornya juga di kota Surabaya. Sedangkan tempat pelayanannya juga di Surabaya. Itu sedikit sekilas profil dari tamu kita, Bapak Wawan Tejo Satmoko. Nanti beliau akan sharing setelah renungan firman Tuhan. Baik, untuk acara selanjutnya, saya serahkan kepada MC kita malam ini, yaitu Semi Mandala. Silakan, Semi. Oke. Shalom semuanya. Shalom, malam Semi. Malam. Nah, kita akan memulai ibadah kita, dan nanti kita juga ada sharing dengan Pak Wawan. Tapi sebelumnya, teman-teman bagi yang tidak bicara, saya mohon untuk mute biar berjalan dengan kondusif ibadah kita malam hari ini. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita semua satukan hati, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kami semua dari tiap-tiap daerah berkumpul di ruangan Zoom meeting ini untuk datang, mau bersekutu, mau mendengarkan firman Tuhan, mau sharing. Tuhan sertai semuanya malam hari ini. Tuhan berikan kelancaran, secara jaringan juga diberikan kelancaran, dan semuanya Tuhan berikan kelancaran, agar semua ini bisa berjalan dengan baik, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan dengarkan pujian dari Saudara Reza Alfira Setiadi. Silakan Reza. Baik, terima kasih Sam. Sebelumnya shalom buat kita semua, untuk Mama Hana, Kak Stevi, kakak-kakak dan teman-teman semua. Kita bersyukur semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini. Sebelumnya aku minta maaf ya, nggak bisa open video tadi, padahal sudah disiapkan untuk hardware-nya, hanya saja tadi ada kendala teknis sehingga tidak bisa mengaktifkan video. Baik, kita akan siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan waktu kita sebentar untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui setiap pujian yang akan kita nyanyikan sama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan semua karena pemeliharaan-Mu Bapa. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Dan kalau saat ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama teman-teman dari Yayasan Pondok Kasih, kami percaya Bapa setiap apapun yang kami boleh lakukan hari ini Tuhan, semuanya boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau bawa setiap korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Segala korban ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa.
ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya, Engkau baik, Engkau baik. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik. Dia boleh pelihara kita sampai saat ini. Mari kita masing-masing dari tempat kita masing-masing kita bawa segala korban syukur kita di hadapan Tuhan, melalui setiap kata-kata kita, melalui setiap ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami bawa persembahan korban syukur kami Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya.
bersyukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Oh hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. 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 Kami bersyukur Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, ini setiap korban syukur kami Tuhan, ini setiap pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan setiap sharing ataupun pesan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh para hamba Bapa. Sertai setiap ibadah pada malam hari ini Tuhan, sehingga melalui ibadah ini Tuhan kami boleh mendapatkan sesuatu yang datang dari Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan, kami persembahkan rasa syukur kami di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Baik. Terima kasih buat Reza untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dua kesaksian. Yang pertama kita akan mendengarkan kesaksian dari Mas Albert Wijaya. Dan nanti yang kedua kita akan mendengarkan kesaksian dari Kak Yuli. Kak Albert, dipersilahkan Kak Albert. Selamat malam semuanya, shalom, senang sekali boleh berjumpa dengan teman-teman semua pada malam hari ini. Momen yang luar biasa banget hari ini ya teman-teman semua, sahabat-sahabat semua. Dan sebuah kehormatan bagi aku boleh diizinkan oleh Mama Hana, oleh Kak Stevi, oleh teman-teman semua untuk boleh membagikan cerita. Kalau kita katakan mungkin di iman kita bahwa ini adalah sebuah kesaksian, semoga ini boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup yang boleh memberkati kita. Tapi kalau dikatakan mungkin di sini ada teman-teman pula yang imannya bukan iman Kristen, biarlah sharing ini boleh sama-sama membangun kita semua untuk kita boleh bangkit lebih maju lagi ke depan, menatap masa depan lebih baik lagi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Albert Wijaya. Teman-teman semuanya, kita mulai dengan nggak perlu serius-serius banget ya, karena aku orangnya asik banget, aku orangnya santai banget. Jadi perkenalkan, aku Albert Wijaya alias Al. Jadi kalau teman-teman tunanetra di sini bisa membayangkan suaraku mungkin mirip Aldi CGR ya, Al, sama-sama Al. Gitu kan. Nah, kalau bagi teman-teman tunanetra yang nggak bisa atau belum bisa melihat gitu kan, tapi percaya bahwa iman kita semua, kita dapat melihat sesuatunya dengan mata rohani kita. Tampangku seperti Aldebaran atau anaknya Ahmad Dhani mungkin gitu kan, Al? Enggak ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Jadi aku boleh dipanggil dengan Al buat teman-teman semua, salam kenal. Jadi aku adalah seorang disabilitas netra low vision. Dan aku sendiri asli orang Jambi. Saat ini aku berdomisili di DKI Jakarta tentunya teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman semua mungkin bertanya-tanya, aku tunanetra sejak kapan gitu kan? Aku tunanetra sejak usia 13 tahun. Aku menjadi seorang disabilitas netra low vision. Sampai saat ini puji Tuhan aku masih diberikan kesempatan untuk menjadi seorang disabilitas netra low vision. Nah, kenapanya? Dikarenakan saraf mata. Jadi ada keterkaitan dengan saraf mataku yang sebagian lemah dan sebagian mati tak berdaya gitu. Oke, lanjut ya teman-teman semua ya. Jadi di usia 13 tahun aku menjadi seorang disabilitas. Nah, di situ proses pertama kali Tuhan memproses aku secara fisik untuk aku diuji, terus dibentuk sampai saat ini. Nah, ketika usia bertambah, aku juga sempat
memutuskan untuk pelayanan atau pengabdian lah bahasanya gitu, kerennya gitu kan, pengabdian di salah satu kota di Jawa Tengah gitu. Kita melayani orang-orang yang terbuang dan lain-lainnya gitu kan. Nah, setelah itu di Desember 2018 akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke DKI Jakarta, tempat domisiliku saat ini. Dan saat ini bagi teman-teman semua, kenapa dari tadi aku tidak mengucapkan atau tidak menginformasikan apa kegiatanku? Nah, di sinilah aku baru mau menginformasikan bahwa kegiatanku adalah aku sebagai freelance MC, moderator, host. Aku juga pelayanan bareng sama Reza di salah satu gereja. Kalau Reza sebagai keyboardisnya, Reza yang tadi itu, Elvira Setiadi, keyboardisnya, aku biasa sebagai singer atau WL-nya. Gitu. Nah, buat teman-teman semua, aku kebanyakan nah ya teman-teman, tapi nah itu adalah sebuah kata untuk menyambung terus, karena aku belum mau berhenti nih teman-teman semua. Jadi aku sebagai freelance MC profesional, host, moderator di DKI Jakarta. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang mau mengenal aku lebih jauh, promo, serius. Boleh main di Instagram @albert2594. Kalau yang mau mendeliver aku juga boleh sebagai MC, host, moderator yang kece. Enggak deh ya. Boleh. Tapi teman-teman semua, bahwa prosesnya nggak gampang. Aku nggak sadar bahwa aku tuh punya passion di dunia MC sebenarnya. Passion di dunia komunikasi sebenarnya, ataupun voice and communication sebelumnya aku tidak tahu dan tidak menyangka sama sekali. Tapi proses itu yang membentuk bahwa aku tuh bisa sampai saat ini bisa mengetahui bahwa passionku apa gitu. Dulu aku mungkin berpikir ketika aku menjadi seorang disabilitas netra, aku menjadi seorang yang tidak mampu apa-apa, semua berharap hanya kepada orang, dan mungkin aku hanya berpikiran bahwa nantinya masa depanku itu tuh nggak tahu jadi apa. Tapi ketika Tuhan memproses dan Tuhan menunjukkan bahwa memberikan kesempatan untuk aku bisa mengikuti sebuah pelatihan MC ataupun komunikasi, disitulah proses di mana Tuhan itu tuh menggembleng aku, sehingga aku dari situ bisa mengetahui ternyata aku memiliki passion di dunia komunikasi ataupun voice and communication. Nah, maka dari itu sebenarnya kesaksiannya ini adalah berupa motivasi sih bagi teman-teman semua gitu, bahwa kita mau tahu atau tidak, ternyata kita memiliki passion di apapun bidangnya itu, mau nggak mau kita harus menikmati setiap proses yang Tuhan sedang rancang di dalam diri kita. Proses di mana ketika pada saat itu aku merasa aku nggak mampu, merasa aku pertama kali menjadi seorang MC aku gemeteran, merasa pertama kali aku menjadi seorang MC itu tuh sampai lambungku sakit, merasa bahwa pertama kali aku menjadi host ataupun moderator itu tuh aku merasa ketakutan gitu, sampai akhirnya aku bisa sekarang menjadi MC, moderator, host, dan sampai saat ini aku bisa punya YouTube maupun punya podcast. Itu semua by proses, nggak bisa tiba-tiba ujuk-ujuk. Kalau tadi aku dipuji dengan luar biasa sekali oleh Bang Semi Simorangkir, Bang Semi Mandala gitu kan. Tapi pujian itu tuh bukan dilihat dari posisi saat ini aku gitu, tapi lebih daripada bagaimana aku melewati prosesnya. Gitu. Sebelumnya aku dipandang sebelah mata, kita mungkin nggak bisa menjadi seorang MC, moderator, dan host gitu, ataupun jadi public speaker, serta hal-hal lainnya gitu kan. Tapi dari situ Tuhan menguji dan Tuhan menggembleng kita. Kalau aku dulu nggak mau, kalau aku dulu mungkin merasa bahwa enggak deh, kayaknya enggak, aku sudah langsung menyerah, aku langsung putus asa, aku langsung merasa nggak mampu dan nggak bisa gitu kan, mungkin aku akan mundur dengan begitu saja gitu. Dan saat ini aku mungkin nggak akan berada bersama teman-teman di sini dengan PD-nya berkata atau dengan PD-nya men-sharingkan kesaksian hidupku gitu kan, dimana aku sejak usia 16 sampai 17 tahun, 16, sekitar 16 lah, jalan ke 17 itu tuh aku sudah merantau ke salah satu kota di Jawa Tengah untuk membantu anak-anak dari 0 sampai manula, orang-orang yang dibuang gitu kan, sampai akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Semua by proses, banyak sekali Tuhan uji, mulai dari tetesan air mata, tetesan
Kalau lebaynya tetesan darah, sampai benar tetesan air liur pun mungkin ada aja. Sampai tetesan keringat gitu. Karena menahan sesuatu mungkin kan. Lapar dan lain-lain. Tapi dari situ Tuhan menguji dan Tuhan membentuk. Gitu. Pilihannya mau atau tidak. Itu dulu gitu kan. Nah dari aku mau mengambil itu gitu. Dan sebelum aku mengambil dan sebelum aku menyatakan bahwa aku mau diproses dan dibentuk itu, aku sudah menerima terlebih dahulu bahwa oke, aku adalah seorang disabilitas gitu. Dimana dulu aku nggak menerima itu. 4 tahun aku di Jambi tanpa aku ngapa-ngapain. Karena aku low vision, aku bisa main PS loh teman-teman. Jadi aku kerjaanku adalah tiap hari bangun pagi aku main PS. Sampai malam main terus. Menghadap ke televisinya dekat-dekat gitu, tapi yang pastinya gitu ya teman-teman semua gitu, dekat-dekat. Nah dari situ itu sesuatu hal yang aku kerjakan selama kurang lebih 3 tahun sampai 4 tahun gitu. Aku nggak ngapa-ngapain sampai di usia 16 tahun aku baru mutusin untuk oke, aku harus melakukan sesuatu nih. Dimana aku mendapatkan informasi, sekali lagi ya teman-teman semua, nggak mengecilkan atau nggak menyinggung iman siapapun gitu ya teman-teman semua, tapi imanku adalah iman Kristiani, di mana pada saat itu aku mengetahui bahwa ada salah satu pendeta besar dari Amerika yang datang, di mana pendeta tersebut memiliki karunia untuk menyembuhkan. Nah prosesnya adalah ketika aku datang ke kota tersebut, dia ada bahasa imanku adalah KKR ya teman-teman semua, KKR di 3 kota, aku datang ke 2 kota, dan kota pertama lah yang aku tuju, atau kota pertama yang aku tuju itu adalah di mana proses penyembuhan aku sendiri. Jadi sekarang aku sembuh loh teman-teman. Serius, aku sembuh secara iman. Jadi aku sembuh secara iman teman-teman. Di mana aku mempercayai imanku sekarang adalah iman Kristiani atau iman Kristen. Tuhannya adalah Tuhan Yesus Kristus, itu adalah Tuhanku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, prosesnya nggak gampang. Pertentangan terjadi, baik secara iman maupun sampai di mana titik aku harus menjadi seorang atau salah satu staff di sebuah foundation untuk aku mengabdikan hidupku selama kurang lebih 3-4 tahun di salah satu kota di Jawa Tengah. Jadi, bagi aku potong atau aku stop sedikit ya. Bang Semi, kalau aku sudah harus selesai, mohon aku diinfokan ya, atau teman-teman semua. Jadi maklum nih, karena aku passionnya di dunia voice and communication, takutnya aku ngomongnya terus, nggak stop gitu kan. Kalau aku ini sudah waktunya sesuai aja. Di stopin aja gitu. Oke. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, proses itu yang membentuk aku. Dari aku pindah di salah satu kota di Jawa Tengah sampai di Jakarta, proses itu nggak berhenti. Gitu. Aku harus mencari pekerjaan, aku harus menemukan passion aku di mana, sampai aku ketemu passion aku sendiri, itu tuh nggak gampang. Gitu. Bahkan di Jakarta pun aku pernah ditolak, gitu. Bukan ditolak sama perempuan, gitu ya, tapi ditolak oleh banyak orang dalam hal, misal aku mencari pekerjaan, gitu. Aku pernah menjadi nih teman-teman, kalau teman-teman bilang kita teman-teman disabilitas netra itu tuh nggak bisa, aku tunjukin nih, ada sesuatu yang mungkin kelihatan mustahil, tapi sudah ada bukti, saksi hidupnya aku bahwa kita bisa kok, gitu. Dimana bahwa aku pernah menjadi seorang shadow teacher di salah satu sekolah, bukan SLB, tapi ini sekolah bisa katakan sekolah swasta gitu ya, untuk mendampingi anak-anak special need dan Down syndrome. Gimana mungkin seorang tunanetra disabilitas mendampingi seorang disabilitas yang itu juga disabilitasnya adalah intelek, tapi sama bener sama ya. Jadi nggak usah diulangi. Tapi itu tuh semua bisa aku lakukan gitu loh teman-teman. Bukan karena kekuatan aku, tapi karena kemampuan atau campur tangan Tuhan gitu. Bahwa aku udah ditolak pada saat itu. Ditolak bahwa kayaknya kamu nggak bisa deh. Karena aku cuma diberi kesempatan selama 3 bulan di salah satu sekolah tersebut. 3 bulan.
Dan akhirnya aku diperpanjang. Hanya karena satu orang, anak yang mau nempel sama aku. Dan ujungnya semua anak nempel sama aku. Jadi aku cuma mau cerita, aku cuma mau ngasih sebuah perspektif bagi kita semua. Kita adalah semua di sini adalah seorang disabilitas. Mau dilihat dari pandangan apa dulu nih? Kalau orang melihat Albert adalah, atau orang melihat Al adalah seorang disabilitas netra karena dipandang dari sisi matanya. Tapi ada orang yang memiliki pendengaran itu dipandang sebagai seorang disabilitas karena dari sisi pendengarannya yang kurang. Tapi ada juga orang yang memiliki kemampuan intelektual yang rendah, dia juga disebut sebagai disabilitas. Ada juga orang yang nggak bisa naik motor, gitu. Sebenarnya juga disebut dong sebagai disabilitas karena dia nggak memiliki kemampuan sama seperti orang-orang pada umumnya yang bisa naik motor, gitu. Nah, jadi aku juga mau ngasih tahu bahwa teman-teman semua, terkadang kita tergantung cara pandangnya kita. Kita nih dilihat dari sisi mananya dulu nih. Kita dilihat dari sisi mananya dulu nih, kita mau melihat diri kita. Kalau kita sudah mengakui bahwa kita sebagai seorang disabilitas, yuk come on, maju yuk, sama-sama yuk. Apalagi sudah ada komunitas nih seperti ini gitu kan. Harusnya kita lebih bangkit lagi. Terus pertanyaannya, aku kemarin dikasih kisi-kisi nih sama Kak Steffi gitu. Steffi bilang, jangan lupa ya, infoin apa sih harapanmu. Harapanku adalah aku sebagai seorang disabilitas yang berkecimpung di dunia voice and communication, banyak ruang yang bisa aku explore. Gitu. Harapanku cuman itu. Semakin banyak kesempatan-kesempatan bagi aku untuk bisa aku menunjukkan bahwa aku bisa gitu. Bahwa aku mampu. Buktinya apa? Berapa kelas prakerja aku yang pegang MC. Sebelumnya di kelas-kelas prakerja, di seminar, aku pegang MC gitu. Tapi tidak semua orang memberikan kesempatan bagi teman-teman disabilitas dan aku untuk bisa mengeksplor itu. Sama, contoh mungkin kayak Reza tuh. Reza yang tadi, yang main musik dan nyanyinya keren, sama kayak Bang Semi yang kemarin gitu. Sebenarnya juga harapannya itu, pengen banget bahwa kita tuh juga bisa ngisi musik bukan cuman kayak di lingkungan kita. Lingkungannya semakin luas. Siapa tahu nanti aku bisa menjadi MC di protokol kepresidenan. Selamat siang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Selamat datang di Maybe. Itu harapanku. Dan teman-teman juga punya harapan-harapan lainnya. Tergantung passionnya teman-teman gitu kan. Nah, passionku di dunia voice and communication, aku punya harapan itu gitu. Atau menjadi seorang penyiar radio. Aku pernah berapa kali diberikan kesempatan. Tapi ruangnya terlalu kecil. Nah, harapanku melalui komunitas ini, ruangnya itu semakin diperlebar. Ruangnya itu bisa diperlebar lagi. Untuk aku bisa, bahkan bukan cuma aku, mungkin teman-teman yang lain bisa mengeksplor kemampuan teman-teman semua. Nah, kalau aku di dunia voice and communication, teman-teman. Jadi, sharingku, aku nggak mau cerita terlalu banyak tentang kesedihanku. Aku nggak mau terlalu cerita banyak tentang tetesan air mataku, tentang prosesku. Tapi aku mau cerita tentang bagaimana aku bisa melakukannya. Jadi, which is teman-teman juga bisa melakukannya dong. Gitu. Kenapa aku nggak cerita bahwa bagaimana proses aku gitu-gitu, terus bagaimana cerita aku sehingga aku ibaratnya tangisan-tangisanku, susahnya aku, enggak, aku nggak mau cerita itu, aku nggak mau sharing itu. Terlalu banyak orang men-sharingkan itu. Aku mau men-sharingkan bahwa bagaimana kebangkitanku. Gitu. Aku bisa karena ada orang yang memberikan kesempatan bagi aku. Aku punya quotes, teman-teman. Aku banyak quotes nih. Salah satu quotesku atau salah satu ucapanku adalah aku nggak mau dikasihani, tapi aku mau dikasihi. Dengan cara apa? Beri aku kesempatan, maka aku akan tunjukkan. Beri aku kepercayaan, maka akan aku buktikan. Beri aku ruang, maka akan aku tunjukkan. Itu quotes dari aku, teman-teman. Jadi balik ke kita
Kita mau lihat kita seperti apa. Aku tutup dengan sebuah kalimat gitu kan. Poinnya adalah teman-teman harus mengakui terlebih dahulu kelemahan teman-teman. Ketika teman-teman sudah mengakui kelemahan teman-teman, teman-teman baru bisa mengeksplor apa yang mungkin teman-teman harapkan atau apa yang mungkin teman-teman miliki di dalam diri gitu. Teman-teman baru bisa mengeksplornya. Setelah teman-teman bisa mengeksplornya, baru teman-teman dapat mengetahui bahwa teman-teman passionnya di mana. Sedikit lagi ya teman-teman, ada dapat lagi nih. Jadi nggak bisa teman-teman mungkin hari ini melihat, oh Reza main musiknya keren, kemarin Bang Semi main musiknya keren, hari ini Albert ngomongnya luar biasa gitu. Gak bisa bilang besok aku pengen jadi Bang Semi, besok aku pengen jadi kayak Reza, atau besok aku pengen jadi Albert. Enggak. Jadilah diri sendiri teman-teman dengan segala kelebihan dan kekurangannya teman-teman supaya itu boleh menjadi sesuatu yang berbeda. Jadilah perbedaan, bukan jadi persamaan. Albert Wijaya alias Al. Sekian, kembali ke Bang Semi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Albert atau Mas Al. Kesaksiannya sangat luar biasa. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati Kak Albert selalu. Oke, buat selanjutnya kita akan dengarkan kesaksian yang kedua dari Kak Yuli. Kak Yulia. Silakan Kak Yuli. Bro Edwin raise hand itu mungkin bisa diberi kesempatan. Ya. Silakan Bro Edwin. Gimana Kak Edwin? Shalom, terima kasih Semi. Selamat malam Mama Hana, Pak Wawan dan semuanya. Albert, bisa dengar suaraku Albert? Bisa Bang. Ya, Albert, kamu nggak kayak Al, kamu tuh kayak MC-nya Indonesian Idol bro. Daniel. Terima kasih. Aku bayangin kamu itu ya rambutmu dipomet gel yang basah tuh terus pakai tuxedo kemeja putih itu kamu kayak Boy William bro. Terima kasih. Terima kasih. Ya itu aja sih, aku sangat orang yang ke-99 nih berarti Mas kesaksianmu bro. Mas Edwin, satu orang dari Mas Edwin menambah lagi jadi orang yang ke-100. Enggak deh ya, bercanda ya. Ya. Terima kasih sharingnya. Sukses selalu. I wish you many successful years to come. Albert, Tuhan berkati. Thank you. Thank you. Tapi siap, tetap semangat. Jadi harapan aku tuh tadi itu sih, Mas Wawan, ada Mama Hana juga, maupun teman-teman yang lain yang tadi juga sempat aku dengar mau dibawa ke Kemendagri atau apa. Yuk tunjukin potensi kita. Kita di aku tambahin dikit ya, dikit aja gitu. Mama Hana, teman-teman semua yang di sini mau membantu kami dengan membuat sebuah komunitas ini. Yuk, kami siap dijual kok. Tapi kami dijual bukan mencari kasihan, tapi kami jual kami dengan potensi kami. Bukan jual kami dengan kasihani kami, tapi jual kami dengan potensi kami supaya apa? Kan namanya orang dijual. Bahasa dijual, aku menggunakan bahasa dijual ya teman-teman, tapi itu konotasinya harus hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah paham, nanti Albert viral, repot nih teman-teman gitu. Tapi maksud aku adalah yuk jual kami nggak apa-apa dengan segala potensi kami gitu loh. Kalau kami nggak dijual, orang nggak tahu bahwa kami punya potensi. Tapi kalau kami dijual, orang tahu bahwa kami itu punya potensi jadinya. Sebelumnya bukan orang nggak mengenal kami, tapi kenapa orang nggak mengenal kami? Karena orang belum tahu bahwa kami mampu, kami bisa. Tapi ketika orang sudah mengenal kami, orang tahu bahwa kami punya potensi, kami mampu, dan kami bisa. Jadi, amin. Yuk Mama Hana, teman-teman semua, Mas Wawan, ataupun Mama Hana, siapapun di antara teman-teman semua yang sudah berusaha untuk membuat komunitas ini, yuk lewat komunitas ini, harapan kami semua adalah komunitas ini bisa menjadi sebuah etalase. Kalau bahasa tadi aku jual tuh, ini etalase bagi orang semua bisa melihat potensi-potensi dari teman-teman disabilitas. Sekian dari Albert Wijaya alias Al, kembali lagi ke Bang Semi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, Albert. Terima kasih Mas Albert. Luar biasa, itu harapan kita juga semua ya tentunya bersama. Ya.
Oke, baik semuanya dan Mama Hana, kita akan mendengarkan kesaksian yang kedua dari Kak Yuli. Silahkan Kak Yuli. Nama saya Yulia. Saya tinggal di Surabaya. Saya terlahir sebagai anak yang normal. Dulunya saya tidak terlahir sebagai anak difabel atau tunanetra. Saya terlahir sebagai anak yang normal. Tetapi sewaktu saya berumur 13 tahun, Tuhan memberikan ujian kepada saya. Sewaktu itu saya sering jatuh dan kepala saya sering kebentur, makanya saraf mata saya putus. Jadi sewaktu saya setelah lulus SD, saya mengalami kebutaan. Jadi buta total. Setelah itu ya saya ya agak nggak terima lah, agak kecewa sama Tuhan. Tuhan itu tidak adil. Kenapa kok Tuhan mau ciptakan aku kalau dia melihat aku menderita? Karena pada saat itu kan lagi senang-senangnya, lagi masa remaja, lagi bisa lihat cowok yang ganteng, lagi bisa main sepeda, dan lagi bahagia-bahagianya. Tetapi Tuhan memberikan ujian, dunia saya gelap semuanya. Tuhan itu tidak adil, saya merasa seperti itu. Akhirnya saya kepengen rasanya bunuh diri aja gitu. Tetapi saya dikuatkan sama seseorang ibu yang mengajar sekolah minggu. Ibu itu berkata, kalau kamu tidak boleh mengutuk Tuhan, kamu tidak boleh berkata seperti itu. Tuhan itu pasti punya rencana yang indah untuk kamu. Seperti itu katanya guru sekolah minggu saya sih. Akhirnya mama saya dikenalkan sebuah sekolah di Surabaya. Sekolah itu sekolah YPAB Gebang Putih, di daerah Gebang Putih di Surabaya. Sekolah itu khusus tunanetra. Jadi saya setelah lulus SD, saya masuk sekolah itu SMP, dan saya berteman sama teman-teman sesama saya tunanetra. Saya merasa ya senang banget sih. Jadi saya sedikit demi sedikit saya enggak marah sama Tuhan, karena saya ada hiburan. Oh, berarti saya bukan hanya sendiri tunanetra di dunia ini gitu. Saya berarti punya teman-teman yang banyak. Terus saya punya motivasi di teman-teman saya itu, kok mereka bisa main keyboard, mereka bisa main komputer, mereka kok bisa masak, bisa apa yang dilakukan orang normal, kok mereka bisa semuanya. Jadi saya punya motivasi, kalau mereka bisa, ya saya juga harus bisa. Akhirnya dengan berjalannya waktu, saya cuman SMP di YPAB cuman 3 tahun, dan saya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 10, sekolah inklusi. Setelah saya inklusi, setelah lulus SMA itu, saya merasa saya tidak mau membebani orang tua saya, tidak mau membebani siapapun, saya harus mandiri. Akhirnya saya dengan tekad, walaupun orang tua saya tidak setuju, saya pergi ke Solo, mandiri di Solo. Saya sendiri, saya kontrak sendiri, karena saya tidak mau membebani siapapun. Saya tidak mau dikasihani. Saya Pak, di dalam kekuranganku pasti Tuhan punya kelebihan untuk aku. Akhirnya di Solo saya masuk di YKAB, di sekolah di Solo ada namanya YKAB, terus saya masuk di Pajang, saya mempelajari keterampilan olahraga, mempelajari keterampilan pijat, masak, tata boga, semuanya saya pelajari karena saya punya keinginan kalau saya mau mandiri, kalau saya bisa, walaupun saya tidak bisa melihat, saya bisa berjalan sendiri, naik bis sendiri, naik pesawat sendiri, kereta api sendiri, semuanya saya harus bisa. Karena saya percaya Tuhan, burung di udara saja bisa makan, kenapa saya tidak bisa? Sedangkan saya punya
telinga, saya punya mulut, saya punya tangan, saya punya kaki. Saya hanya tidak mempunyai mata. Jadinya saya harus bisa semuanya. Akhirnya di tahun 2016 saya sudah mempelajari semuanya itu, mempelajari segalanya yang orang normal bisa, saya juga bisa lakukan semuanya. Di tahun 2016 saya mengikuti olahraga, saya punya kelebihan tenis meja dan saya mewakili Solo waktu itu di Papernas Bandung, dan saya juara 1 di Papernas Bandung tenis meja tunanetra. Setelah itu saya 2019 saya dipanggil kembali ke Jawa Timur karena Jawa Timur membutuhkan atlet judo perempuan. Jadi saya kembali ke tempat saya asal sendiri untuk membela provinsi saya. Saya mengikuti Papernas Papua di tahun 2021 itu saya juara juga mewakili Jawa Timur, dan tahun ini bulan depan saya sudah masuk pelatnas lagi. Saya mau ikut SEA Games. Tuan rumahnya Indonesia sekarang. Sebenarnya tuan rumahnya Vietnam, tapi Vietnam mengundurkan diri. Akhirnya tuan rumahnya Indonesia kembali. Jadinya saya mau mengikuti judo lagi untuk mewakili Indonesia di tahun 2002 ini, Oktober nanti. Seperti itu, saya sangat-sangat berterima kasih sama Tuhan. Saya bersyukur dan saya tidak berkata Tuhan tidak adil lagi. Saya berkata Tuhan itu sangat baik sama saya. Seperti itu teman-teman, terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih Yulia untuk kesaksiannya. Sangat menguatkan. Ya, terima kasih Kak Yuli buat kesaksiannya. Dan kita doakan semoga Kak Yuli sukses nanti di judo nanti. Baik, kita akan lanjut dengan mendengarkan renungan firman yang dibawakan oleh Roni. Dan sebelum itu, kita mari sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan mendengarkan dari saudara kami, tadi sharing berjalan dengan baik. Berkati juga saudara Roni yang membawakannya, Tuhan ya, Tuhan yang berbicara. Terima kasih ya Tuhan, kita doa. Amin. Ya, Roni. Baik, shalom semuanya. Shalom. Baik, puji Tuhan, saya dapat arahan ataupun tanggung jawab untuk menyampaikan renungan pada hari ini. Sebelumnya saya minta tolong kepada Bang Stevi untuk membacakan ayat renungan pada malam hari ini yang terambil dalam kitab Matius 9 ayat 9 sampai 13. Baik. Renungan firman ayatnya Matius 9 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ayat 13,
Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak, Bang. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Injil Matius ini, kita diajak oleh Tuhan untuk lebih peka akan ajakan yang sangat luar biasa bagi kita. Ia melihat kita, ia memelihara kita, dan dia tidak pernah tinggal diam bagi kita setiap detik, bahkan pun menit, bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Di dalam perikop teks ini, saya menggarisbawahi, ikutlah dengan aku. Tuhan berkata itu kepada Matius. Dan seketika, Matius tidak berpikir lagi tentang hal duniawi ataupun pengalaman yang lalu tentang dia berdosakah dalam pekerjaan yang membebankan orang-orang banyak. Dia langsung spontan berdiri tegak dan melihat Tuhan dengan akan keselamatan kehidupannya jikalau dia ikut dengan Tuhan. Dan pada ketika itu, kehidupan itu tidaklah berjalan dengan mulus. Ketika orang-orang Farisi melihat pemungut-pemungut cukai, Matius dan orang-orang berdosa duduk dan makan bersama duduk bersama dengan Tuhan. Dan orang Farisi itu berkata kepada murid-murid Tuhan, "Mengapa guru kamu duduk dan makan bersama dengan orang-orang yang berdosa?" Tetapi Tuhan mendengar dan berbicara kepada mereka dengan satu konteks yang sangat kita perlukan dalam kehidupan kita, bahwasanya Tuhan lebih mementingkan orang-orang sakit daripada orang-orang sehat, yang mengatakan bukan hanya orang sehat saja membutuhkan tabib, tetapi melainkan orang sakit. Di sini saya merenungkan dan menundukkan hati atas firman yang sangat luar biasa, sehingga ini menjadi contoh teladan bagi kita dan pengharapan yang besar, suatu kehormatan yang diberikan Tuhan yang dikehendaki kepada kita yang mempunyai kekurangan ini. Memang orang-orang bisa menilai kita dengan perkataan mereka yang tidak pernah mereka pikirkan sama sekali, dengan talenta, dengan keberhasilan prestasi dan kelebihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah mereka sebagai orang-orang Farisi. Tetapi kita yang mempunyai kekurangan ini, yang percaya kepada Tuhan dan mau mendengar bisikan Tuhan yang menyapa kita untuk ikut kepada Tuhan, kita mampu membuat kekurangan itu menjadi suatu kelebihan yang sangat luar biasa, yang mempunyai toleransi, yang mempunyai prestasi dan integritas yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan suatu sapaan yang sangat luar biasa bagi kita untuk mengikuti Tuhan sebagai jalan kehidupan yang kita harus miliki di dalam kekurangan kita ini. Tetapi Tuhan tidak pernah mengajari kepada kita dalam kelemahan apapun yang ada pada diri kita. Pengalaman-pengalaman orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sakit, jangan membuat itu kita menjadi jatuh. Melainkan buatlah itu untuk berusaha menjadikan kita bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan memberikan potensi hidup kita dan memberikan jiwa dan raga kita tunjukkan bahwasanya
bahwasanya Tuhan yang mulia tidak pernah memandang berbeda dari orang-orang yang diciptakannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan hadir depan kita dan mau menyapa kita, ikutlah dengan aku. Jawablah itu dalam hati masing-masing dan teguhkan imanmu. Percayalah, Tuhan akan membukakan jalan dan membangkitkan kita dalam anugerah yang kuat dan memberikan kita suatu kehidupan yang nyata, yang besar ketika kita dikehendaki oleh Tuhan dengan tangan kasihan-Nya. Pada malam hari ini, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah bangkit. Jangan pandang dirimu atas kekuranganmu, tetapi lihatlah Tuhan yang mau menegur engkau, yang mau menghormati engkau atas kekuranganmu dan atas dosa-dosamu. Itulah yang Tuhan mau dan Tuhan tolong dan Tuhan mau selamatkan. Semoga firman ini, renungan pada malam hari ini, menguatkan kita dan mampu menjadi contoh teladan seperti Matius yang tidak hanya lagi memungut cukai, melainkan pemungut firman Tuhan. Terima kasih. Inilah renungan singkat pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang bertata di kerajaan surga, Engkaulah yang memiliki kuasa yang sangat luar biasa, baik di bumi maupun di surga. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, anugerah-Mu besar bagi kami, dan Engkau memberikan kehormatan bagi kami, untuk kami bisa menjadi sebagian alat-Mu di dunia yang fana ini. Tuhan, kasihanilah kami, bantu kami, kuatkan kami, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan mampukan kami Tuhan untuk memberikan firman-Mu, menjabarkan firman bagi teman-teman kami yang belum merasakan akan berkat dari karunia-Mu. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu ke atas kepala kami, berkati kami, satukan hati kami, agar kami mampu menjadi pelapor Alkitab dan menjadi pelapor Menara Bible di dunia yang Engkau ciptakan ini, sementara untuk kami naungi ini. Terima kasih Tuhan, bungkus kami dalam darah suci-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu yang berdosa dan tak berdaya ini, yang fana, yang tidak mampu untuk menjalani kehidupan tanpa kekuatan dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari Pak Wawan yang tadi sudah diperkenalkan di awal oleh Kak Stevi, dan nanti setelah sharing Pak Wawan kita ada sesi tanya jawab. Nanti setelah sharing Pak Wawan, buat teman-teman kalau yang tidak berbicara diharap di mute mic-nya biar kita bisa sama-sama mendengarkan sharing dari Pak Wawan. Silakan Pak Wawan. Oke, shalom. Tuhan memberkati semuanya. Ya, saya Pak Wawan. Saya sudah 35 tahun jadi guru. Ya. Dan saya juga sudah mengalami dari generasi ke generasi teman-teman ya. Memang satu kata yang selalu saya berikan kepada motivasi untuk murid-murid saya, ya khususnya yang beragama Kristen dan juga yang lain, karena kita selalu ada pelajaran agama, dan saya juga sebagai guru agama Kristen ya, saya katakan setiap kali Tuhan menciptakan selalu diakhiri dengan kata semuanya baik. Ya, saya tanamkan itu kepada mereka semua. Ya, jadi tidak mungkin Tuhan itu membuat suatu produk gagal.
Itu harus kita tanamkan kepada diri kita. Apapun yang saat ini kita alami bukanlah produk gagal Tuhan, tetapi suatu proses, ya, ada keistimewaan yang diberikan Tuhan kepada kita sekalian. Ya, banyak murid saya, ya, berhasil, ya. Erwin Matius salah satunya, itu juga atlet Jawa Timur, dia di tolak peluru dan lempar lembing, juga di lompat jauh, dia juga juara nasional, Erwin Matius itu, ya. Ya, memang kita perlu perjuangan, tidak perlu kita seperti Al katakan, ya, kita tidak perlu menangisi hidup kita, ya, tetapi pasti apa yang diberikan Tuhan selalu diakhiri dengan kata semuanya baik, ya, itu harus kita tanamkan. Jadi mari kita semangat, bangkit hidup kita, ya, kita tunjukkan bahwa kita itu bisa, ya, kita itu bisa. Bagi yang belum menemukan apa yang kita punya, apa yang kita istimewakan, apa yang kita tunjukkan, tetap semangat, ya. Ada satu kesempatan yang pasti Tuhan sampaikan atau berfirman, semuanya indah pada waktunya. Tuhan buat semuanya indah. Itu aja sharing saya, dan teman-teman juga murid-murid saya, ya, dulu juga banyak, ya, walaupun berbeda agama pun tetap saya bawa mereka untuk menemukan sesuatu hal yang baik. Seperti Mas Eka tadi sampaikan, saya selalu membawa mereka seperti Ipung, dan sebagainya, itu saya tunjukkan, ya. Saya nggak, mohon maaf Mas Al, sedikit korek, ya, bukan menjual, tetapi memberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita itu bisa. Tuhan tidak pernah membuat produk gagal. Tuhan selalu membuat kita yang terbaik. Ya. Siapapun, apapun saat ini kita alami, Tuhan punya rencana yang indah. Ya. Si Tuhan. Saya juga punya teman, murid, ya, tapi sekarang saya kehilangan kontak karena dia dulu tinggal di panti asuhan, ya. Itu saya sering bawa dia untuk berbagai pertunjukan, ya. Dia mempunyai satu talenta suara yang bagus, ya, suara yang bagus. Itu dia bukan tunanetra, dia tunagrahita, tapi mempunyai suara yang bagus, ya. Sehingga kami atau saya selalu membawa, setiap ada event selalu saya bawa dia itu. Ya. Demikian juga dengan Mbak Kiki yang di YPAB itu, setiap ada event selalu saya beri kesempatan, selalu saya tampilkan dimanapun, di universitas manapun, setiap kali saya ada undangan selalu saya bawa, ya. Kita tidak mengharapkan apa-apa karena memang kita tidak dibayar, diundang, tapi yang penting saya bisa menunjukkan kami ini bisa. Tuhan tidak pernah ada produk gagal. Tuhan memberkati ya semuanya. Silakan kalau mau sharing sama saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Mas TV, ya Mas. Ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya dengan Pak Wawan. Kita persilahkan 3 penanya. Tapi sebelum bertanya terlebih dahulu bisa raise hand. Nanti biar Kak Stevi juga bisa bantu lihat juga. Buat 3 penanya saja kita buka. Karena keterbatasan waktu, dipersilakan buat teman-teman yang mau bertanya. Silakan raise hand. Dian raise hand. Ada Dian. Silakan Dian. Halo, selamat malam. Shalom semua. Shalom Bapak Wawan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Mbak Den. Terima kasih Pak Wawan udah mau hadir bareng-bareng sama kita komunitas difabel, community
Pondok Kasih Foundation. Tadi Pak Wawan statementnya Pak Wawan udah 35 tahun menjadi guru atau mendedikasikan ilmunya untuk menolong anak-anak disabilitas, khususnya tunagrahita atau C ya Pak? Tunarungu juga saya. Oh, tunarungu juga ya Pak? Ya, semua difabel saya ini. Oke, tapi cuman memang sekolah saya sekolah ya, saya Bapak. memang hanya B dan C ya. Ya, lanjut. Oh, berarti Bapak dulu kuliah di PLB Pak? Ya, betul. PLB. Ya, terima kasih Pak karena pendidikan PLB itu adalah pendidikan khusus luar biasa. Di sana banyak teman-teman kita yang non disabilitas menimba ilmu untuk mengetahui atau untuk berperan dalam pengembangan anak-anak disabilitas ya Pak. Iya. Tadi statement Pak Wawan bilang bahwa Pak Wawan 35 tahun mendedikasikan itu waktu yang sangat panjang dan pasti ada hal yang mungkin momen yang Pak Wawan mungkin nggak bisa lupa gitu. Saya mau tanya Pak, selama 35 tahun itu apakah Pak Wawan punya story dalam mendidik anak-anak disabilitas B, C atau yang lain? Saya pengen tahu Pak, kira-kira momen apa yang bikin Bapak semakin interesting untuk knowledge PLB Pak? Ya, momen yang paling membahagiakan bagi saya ya, ketika anak-anak didik saya itu bisa tampil dan membuat kagum. Kok bisa ya semua orang itu setiap kali tampil ya, itu saya paling bahagia. Itu adalah ketika orang banyak kagum kepada kehidupan anak-anak difabel ya. Kadang-kadang saya juga sangat bahagia ketika anak didik saya datang walaupun sudah alumni, mereka mengikuti seperti Mbak Yuli ini juga ikut dulu kan di Surabaya kan ada BPOC ya. Sekarang kalau itu NPC dan sebagainya. Ya, mereka datang, Pak, ini saya juara umum gitu ya di olahraga gitu. Saya itu momen saya yang sangat membahagiakan buat saya dan saya tidak akan lupa. Ya. Juga penampilan grup band dari anak-anak ada anak didik saya di tunanetra itu juga saya tadi sudah sebutkan sama Mas Eka ya, ada beberapa itu mereka akhirnya mendirikan grup band. Itu setiap kali saya diundang saya selalu bawa mereka dan itu membuat saya bahagia, kalau orang lain bisa berdecak kagum kepada ini loh, mereka bukan orang yang terpinggirkan, mereka punya potensi. Tuhan nggak pernah gagal membuat hidup kita. Itu Mbak Din ya. Pak, satu lagi ya Pak, Boleh. lagi Pak. Boleh. Ya, karena tadi kan Pak Wawan bilang 35 tahun dedikasi, lagi-lagi saya mau bilang itu waktu yang sangat panjang. Dan before tahun ini, maksudnya tahun-tahun sebelum-sebelumnya PLB itu kan bukan satu jurusan yang diketahui oleh banyak gitu. Kira-kira Pak Wawan punya reason nggak, alasan kenapa bisa ngambil PLB? Karena kan dulu kan kayaknya di zaman Pak Wawan orang pasti ngambil teknik atau pertanian atau yang keren-keren lah gitu Pak. Kenapa ngambil PLB Pak? Sementara PLB kan itu adalah jurusan yang kita bilang belum familiar gitu Pak. Boleh nggak Pak saya tahu? Boleh. Ya, sebenarnya saya itu nggak kepingin. Ya, boleh. Saya sebenarnya nggak kepingin jadi jadi guru PLB ya, jadi guru-guru anak berkebutuhan khusus ya. Saya itu kepinginnya jadi politikus karena saya pertama kali lulus kuliah itu saya kuliah di jurusan sosial politik ya gitu. Tapi nggak tahu kenapa ya ada teman datang kepada saya, Bang, ada pendaftaran loh ya
ada pendaftaran loh, sekolah untuk jurusan anak-anak ini gitu. Ah iya itu untuk apa sih gitu ya. Coba deh kita daftar aja gitu. Setelah saya lulus tes itu saya malah bersyukur. Saya tinggalkan semua di kuliah saya sampai di tingkat 4 ya saya. Itu saya tinggalkan semua. Saya lebih menekuni di bidang pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya gitu. Setelah saya jadi guru di tahun 90-an itu saya ketemu Mama Hana juga. Beliau juga sangat interest dengan itu. Beliaunya ketemu saya di Bamak ya. Beliaunya di seksi sosial, saya anak buahnya Bu Hana waktu itu. Beliau bilang gini, ayo Wan kita bikin ya yang bisa mengangkat ini gitu. Ya, puji Tuhan, Pondok Kasih diberkati Tuhan sampai sekarang ya. Jadi memang itulah perjalanan saya. Ya, memang semua Tuhan yang panggil. Ya, jadi saya bisa sekolah di sana. Ya, memang sih istri saya juga guru ya. Guru pendidikan luar biasa juga gitu ya. Tapi kalau panggilan Tuhan itu pasti Tuhan punya rencana yang terbaik ya. Ya, sama juga pengalaman ngajar anak begitu, apa untungnya? Memang nggak ada untungnya ya, tapi Tuhan panggil ya. Keuntungannya apa? Bisa membangun satu mental yang kuat bagi anak-anak ya. Bisa menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk menyalurkan kepada anak-anak menjadi pribadi yang mandiri. Tuhan tidak pernah membuat produk gagal. Itu. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya kembalikan Mas Semi. Ya. Terima kasih banyak. Puji Tuhan bisa pada usia kita senja bisa bertemu lagi ya Pak Wawan. Bisa puji Tuhan. Kita. Iya Bu Hana. Kan walaupun kami sebetulnya pada masa pensiun, tapi kan di dalam Tuhan kan tidak ada pensiun Pak Wawan. Tidak ada tuh, tidak ada pensiun Bu Hana. Justru dan pekerjaan kita akan lebih banyak untuk yang pelayanan. Terima kasih Pak Wawan. Amin, Tuhan memberkati. Terima kasih jawabannya. Mungkin ada Putri. Ya, Putri tadi resen. Iya. Ya, saya cuma sedikit sharing kepada Pak Wawan sih. Saya mau sharing tentang waktu saya dirumahkan. Nah, sebelumnya kan saya bekerja di Bunga Bali. Lalu karena COVID, akhirnya kan saya dirumahkan sama mama. Terus pas dirumahkan itu, mamanya kan bingung dulu nalik kos. Bingung nalik kos. Ya. Ini sesinya ini yang bertanya. Ya, sekaligus sharing sekaligus nanti yang ada sedikit pertanyaan juga sih. Iya, ada apa-apa. Ya. Ya, lanjut Mbak Putri. Iya, lalu setelah itu mamanya kan bingung harus naik kos kayak gimana. Nah, setelah itu dibantulah saya sama seseorang untuk mencarikan kos gitu. Nah, setelah itu saya kan dicarikan kos bahkan sampai dibayarkan. Tapi sekarang udah dalang beliau yang bayarkan. Mungkin karena kendala ekonomi juga makanya ya dalang lah beliau membelikan dana untuk membayar kos. Nah, dulu kan kita senang banget, bahkan mama sampai bertanding kalau siapapun yang membantu kita untuk mencarikan kos bahkan membayarkan akan menuruti semuanya, bahkan akan membantu-bantu di rumahnya tanpa dikasih pun gitu. Akhirnya kan saya di sana berpikir, oh saya punya talenta
buat keladinan dari seti es krim buat keladinan. Tahu-tahunya saya dilarang oleh orang tersebut, katanya jangan nanti kamu merepotkan orang tuamu gitu. Akhirnya saya menulis sampai saat ini. Nah, saya berpikir saya pengalamannya ini seperti Pak Wawan, perjuangannya hampir mirip gitu, makanya ya saya cuma bilang kalau Pak Wawan berjuang sampai 35 tahun bisa bertemu sama sama Mama Hana, apalagi saya berjuang di literasi sampai saat ini bisa bertemu dengan teman-teman di sini gitu. Pertanyaan saya, Pak Wawan, gimana sih awal perasaannya awal di saat menjadi guru anak-anak disabilitas? Ya, terima kasih ya. Sebelumnya Mbak Putri, saya ini kan ya, saya berikan motivasi. Tuhan sudah menunjukkan ke Mbak Putri bahwa Mbak Putri punya talenta untuk menulis. Saya juga penulis buku, ya. Saya juga penulis buku. Jadi sudah pernah juga di ISBN kan, ISBN, ya. Jadi semangat terus, ya. Tekuni karya itu, ya. Dan kembangkan inovasinya untuk apalagi tadi Mbak Putri sudah ada yang di ISBN kan ya, sudah masuk ke Perpustakaan Nasional ya. Sudah. Ya, puji Tuhan. Sudah ada, satu masih dalam proses. Ya, puji Tuhan. Itu jalan yang diberikan Tuhan ya kepada Mbak Putri, terus berjuang, tekuni dan kembangkan ya karya menulisnya. Pasti Tuhan memberkati dalam segala perkara, ya. Itu Mbak Putri, ya. Bagi saya suatu kebahagiaan. Saya bisa bertemu dengan teman-teman di sini, suatu kebahagiaan, ya. Lalu gimana perasaan Bapak di awal waktu menjadi guru disabilitas tuh? Apa deg-degan atau gimana? Ya, saya bahagia. Saya bahagia, ya. Pertama kali saya mengajar itu di Madiun, ya, di sekolah Don Bosco, ya. Itu saya tinggal di asrama dan saya nggak pernah merasa apapun, tapi yang saya rasakan cuma satu, saya bahagia bisa hidup bersama dengan anak-anak ini gitu. Bahkan sampai ketemu. Bahkan sekarang ada yang kadang-kadang datang ke sekolah bawa anaknya gitu. Saya bahagia sekali. Dia sudah punya usaha sendiri gitu dengan talenta yang diberikan Tuhan. Itu Mbak Putri, perasaan saya tetap bahagia dari awal saya sampai sekarang pun. Saya tetap bahagia. Oh iya, berarti itu sama seperti perasaan saya waktu saya itu kan dilarang sama orang yang sempat membiayai uang kos kita, katanya jangan, kamu nggak boleh buat kelatinan dari seti es krim, nanti kamu merepotkan orang tuamu. Akhirnya saya berjuang, apa ya talenta saya, dan akhirnya ketemulah talenta saya sebagai penulis gitu sih. Makanya saya mau sharing dan tanya jawab sama Pak Wawan karena ini sangat mirip seperti saya. Makasih. Itu aja Kak Stefi. Tuhan berkati. Silakan. Mungkin saya ya Bang Stefi ya. Maaf tadi nggak bisa resen. Oke, Roni silakan. Baik, terima kasih. Salam disabilitas buat Pak Wawan. Perkenalkan, nama saya Roni dari Sumatera Utara. Begini Pak, mungkin saya bukan pertanyaan ya, melainkan meminta arahan dan bimbingan dari Bapak. Soalnya memang saya disabilitas tunanetra baru 3 tahun dan ini tahun keempat. Dan sebelum saya menjadi seorang tunanetra, itu ada beberapa di daerah saya, di kampung saya, yang memang itu disabilitas seperti autis, grahita, dan yang lain-lain gitu. Tetapi dari dulu mungkin saya belajar dari
kehidupan saya untuk saling membagi ya, saling sharing kepada teman-teman itu untuk membimbing dan membina mereka tanpa tidak tahu dan belum tahu apa latar belakang mereka bisa seperti itu gitu ya Pak. Dan sampai hari ini saya memiliki ada 5 seperti anak murid ya atau anak asuhan ya yang disabilitas. Mungkin salah satunya Bang Stepi sudah lihat, saya sekarang ada di panti dan saya mohon arahan Bapak, bagaimana sih untuk menjiwai mereka agar mereka itu dapat menonjolkan prestasi mereka, tidak lagi memikirkan kebahagiaan seperti kebahagiaan sehari-hari anak-anak biasa gitu kan, melainkan mereka memikirkan oh mereka itu sudah dewasa, harus berkembang dan harus bisa lebih lagi untuk lebih mandiri lagi. Itu bagaimana sih Pak? Aku mohon arahan Bapak, bimbingan Bapak. Mungkin saya bisa menjadi guru ya bagi mereka dan membangun motivasi untuk mereka. Begitu Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Roni ya. Tuhan memberkati. Amin. Talenta Anda ada di pelayanan. Ya. Ya. Di pelayanan Tuhan untuk melayani mereka. Pengalaman saya, ya, saya tidak pernah memaksa anak jadi seperti saya, ya, tapi saya itu yang belajar berenang di lautan samudra pikiran mereka untuk mengembangkan mereka, ya. Jadi saya waktu mereka masih kanak-kanak, waktu mereka masih usia itu, saya mencoba mengarunginya, ya. Jadi saya tidak mau memaksa mereka jadi seperti saya, atau saya anak-anak tunarungu mamanya ya. Saya udah lama juga di tunarungu. Itu saya nggak mau maksa mereka. Kamu harus begini ya, harus begitu ya. Enggak. Ya. Saya kawan buat mereka. Saya ini teman buat mereka. Saya mengajar, mereka bisa tertawa, padahal mereka itu tunarungu, ya gitu. Karena saya kawan sama mereka. Jadi saya meletakkan, teman-teman saya sih memang berkata, guru harus ada di bawahnya, guru harus beda dengan murid. Saya bilang kalau guru memang kita punya trik berbeda ya. Mereka tahu kok kita guru, ya. Tapi mereka juga tahu bagaimana saya cara mengajarnya adalah saya mengajak mereka jadi kawan, gitu. Saya ajak mereka berenang, menemukan apa yang mereka punya. Ya. Erwin Matius, itu seperti saya sudah seperti kawan. Dulu itu murid saya. Kita nggak punya sarana prasarana untuk bisa belajar lompat jauh, ya. Ya. Tapi kenapa kalau dia mau belajar lompat jauh? Saya nggak punya lapangan lompat jauh itu. Apa yang saya pasang? Itu apa namanya, tempat tidur itu matras saya taruh deket, kamu lompati itu, gitu. Setelah itu saya jauhkan sedikit, kayak nggak punya lapangan waktu itu, ya. Ya. Kenapa mau? Karena saya ngajaknya bukan supaya kamu begini, supaya enggak. Saya teman. Saya ajak teman mereka. Akhirnya ya itu Erwin Matius bisa menemukan kemampuannya sampai dia sekarang kan masih dapat karena ngikuti acara itu ya, olahraga, dia dapat. Mbak Yuli juga mungkin dapat ya dari Dispora Surabaya, jaminan hidup ya. Ya gitu. Itu yang saya sarankan, ajak mereka jadi teman. Itu Mas Roni ya. Itu pengalaman saya. Ya. Memang sih Pak, seperti yang Bapak katakan itu kan, saya belajar untuk mengenali mereka itu dengan dasar mereka dulu, seperti itu kan, dengan cara seperti kehidupan sehari-hari, menyapu rumah, gitu kan, menyapu halaman. Saya memberikan contoh dulu terlebih dahulu bagi mereka. Dan ketika saya memberikan sapu itu, saya memberikan pertanyaan bagi mereka. Ketika kamu menyukai sapu ini, apa yang kamu perlu, apa yang kamu lakukan untuk lebih indah menata rumah ini? Ya mereka ya perlahan-perlahan menyapu,
Ya walaupun masih jigjag gitu ya Pak, ya, tidak apa gitu kan. Dan saya ajari perlahan-lahan bagaimana. Tapi di tengah perjalanan itu seperti bisa dibilang seperti kambuh lagi gitu ya, kambuh ya mereka tidak mau lagi gitu ya. Tetapi saya harus sabar dan bagaimana untuk lebih tetap sabar lagi. Makanya sewaktu saya masih sekolah SMP, saya mulai mengajari mereka, walaupun mereka itu lebih tua di atas saya 10 tahun gitu ya Pak. Jadi saya berusaha untuk meyakinkan mereka itu bukan punya ada kekurangan. Karena kan sering sudah tua main dengan anak-anak yang masih berusia 7 tahun gitu kan, bermain kelereng apa segala macam, mereka dapat ejekan bla bla bla. Cuman saya berkata seperti ini, kamu bisa bermain, tetapi lihat dengan apa, dengan siapa kamu bermain, dan tunjukkan kedewasaan kamu itu bagaimana. Saya kasih tahu dan saya ajak mereka ke gereja masing-masing sesuai dengan gereja masing mereka. Mereka kan Pak, saya ajari cara bernyanyi, saya ajari dengan cara berdoa bagaimana, dan puji Tuhan respon orang tua mereka itu sangat bagus ya, sangat baik gitu. Tetapi ketika aku mengalami seperti ini, disabilitas ini, saya nangis, saya tidak bisa gitu ya, karena saya gagal gitu loh Pak, saya gagal untuk menjadikan mereka itu lebih baik lagi daripada yang sebelumnya gitu. Makanya dari itu saya bilang sama Bapak, bagaimana sih caranya untuk membimbing mereka itu dalam kondisi aku seperti ini gitu loh Pak. Jangan mereka lagi kembali kepada dulu-dulunya lagi gitu. Itu gimana tuh Pak? Kasih arahan sedikit lagi lah biar saya lebih ini. Oke. Ya, apa yang diberikan Tuhan saat ini dialami Mas Romi, ya, bukan berarti Tuhan menghentikan langkah. Masih ada banyak cara, ya. Tidak dalam bentuk kegiatan fisik, tetapi juga mungkin selalu mendekati mereka dan mengajak bicara, ya, sharing. Kalau dulu bisa menggunakan aktivitas fisik, mungkin Mas Roni sekarang lebih banyak sharing sama mereka, ya. Gunakan pendekatan teman, kita ngobrol, ya gitu. Dan kan sekarang rasanya hampir sama ya gitu. Rata-rata kalau anak-anak yang diceritakan sama Mas Roni itu kalau diperintah mereka akan marah-marah, ya pasti itu, dan nanti akan ngambek di tengah jalan, ya. Jadi diajak ngobrol aja, ajak ngobrol mereka, baru kita masuk hal-hal yang kita perlu, yang kita butuhkan atau yang dia dibutuhkan untuk karena untuk kegiatan fisik justru nanti Mas Roni nggak bisa ya, terbatas lah, bukan nggak bisa, terbatas. Itu Mas Roni, mungkin ada kekurangan kita bisa sharing lagi ya. Terima kasih banyak Pak. Ya siap, nanti kita kapan-kapan sharing lagi Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak. Ya. Tuhan memberkati. Amin. Ya Mas Semi, silakan Mandala. Ya, terima kasih Bang Roni. Ya, Semi tadi Kadek sempat reset. Pak, saya tanya, Kadek, apakah ingin bertanya? Mungkin nggak dulu Kak Stevi. Oh, oke. Mungkin ini yang sudah membuka mic, Mas Tino ini. Saya bisa sekali lagi? Sebentar ya, Putri. Saya akan tanya. Apakah Mas Tino ada pertanyaan kepada Pak Wawan? Enggak, dulu. Enggak. Oke, Mas Tino. Ya, mungkin sedikit saja ya, Putri. Silakan Putri. Oke.
menurut Pak Wawan, apakah keputusan saya di saat orang yang membantu saya itu melarang saya untuk melakukan apa yang saya pelajari selama ini, saya memutuskan, oh ya udah, kalau dia melarang saya seperti itu, saja saya melakukan itu. Apakah itu keputusan yang salah atau tidak? Tidak, saya pikir tidak. Ya, setiap apa yang kita lewati, ya kita harus yakini setiap yang kita lewati itu Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Ya, jadi kita selalu berpositif kepada siapapun, ya, selalu berpikiran positif bahwa semua itu seizin Tuhan. Semua seizin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan orang itu melarang. Itu yang penting. Ya. Jadi semua itu dalam kendali tangan Tuhan. Aku melukiskan engkau di telapak tanganku, kata Tuhan. Berarti semua ada dalam kendali tangan Tuhan. Apapun yang kita lewati. Kalau orang itu melarang, berarti seizin Tuhan orang itu. Ada satu rencana yang diberikan Tuhan. Ya. Saya rasa betul, Mbak Putri, tidak apa-apa. Ternyata kan Tuhan tunjukkan Mbak Putri punya talenta yang lain. Tuhan memberkati ya, Mbak Putri. Terima kasih. Sama-sama, Tuhan berkati. Baik, Semi. Ya, Mas Semi. Mungkin karena waktunya sudah malam ini, kita berikan kesempatan untuk Mama Ana closing statement sekaligus mungkin mengucapkan terima kasih kepada tamu. Boleh nggak ya saya sedikit sama Mama Ana ya? Silakan, Pak. Begini Mas Tevi, ya juga untuk Bu Hana, mungkin ya saya juga berdoa supaya ini terus berkembang, ya. Namun juga kita juga berusaha untuk cari yang lain, dalam arti menemukan teman-teman yang punya bakat. Ya mungkin kita bisa juga salurkan bakat mereka, ya mungkin dalam bentuk vokasional, berjalan kemana arahnya teman-teman kita bisa kembangkan begitu. Nanti Bu Hana bantu dengan beberapa teman yang ada di Kementerian Dalam Negeri, ya. Ya siap. Ada Pak. banyak. Ya siap. Tapi memang kami mesti punya sesuatu apa yang kami bisa tampilkan. Misalnya yang lalu Stevie pernah katakan mungkin difabel komunitas ini perlu kayak bikin koperasi atau apa. Nah itu kan ada hal-hal yang kami tidak mampu, tetapi mereka bisa. Jadi yang penting mereka menunggu kira-kira punya proyek apa yang dari disabilitas yang bisa kira-kira nanti bisa disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Begitu Bapak. Iya, puji Tuhan. Jadi Mas Tevi, koordinator teman-teman, ya dikoordinasi hal apa yang perlu kita bisa kembangkan. Ya, dari kita untuk kita itu Mas Tevi ya. Kalau bukan kita siapa lagi? Betul, amin. Ya, itu aja. Terima kasih. Silakan Mama mungkin bisa closing statement. Sudah mungkin sudah ini sudah cukup, sudah agak malam. Habis ini Mama masih mau juga masuk Zoom lagi nih dengan International Women for Christ. Jadi puji Tuhan, jadi Mama senang sekali sekarang bisa berkembang. Anak-anak selalu bisa ikut ya, Mama selalu undang setiap hari Kamis kita. Jadi nanti mungkin dari siapa tahu dari komunitas difabel bisa punya satu kegiatan juga, bisa doa. Jadi ikut saja, bisa supaya bisa terbangun imannya ya. Kalau hari Kamis Mama undang kalian sekalian ya untuk bisa bersama-sama kami di Pemuda Unggul Berdampak Global. Jadi pemuda itu siapapun yang pemuda dan milenial berdampak global, supaya kita bisa belajar banyak ya. Jadi Mama undang kalian untuk tetap hadir pada hari Kamis ya, pukul 4 ya. Nanti Stevie kasih undangannya ya. Yeah. Oke. Kalau yang nanti ini nanti masih belum kami pertemukan dengan lintas agama, tapi nanti di bulan-bulan yang akan datang kami akan pertemukan dengan yang lintas agama. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Pak Wawan sudah bisa hadir. Dari Pak Wawan tolong juga dukung terus ya Pak. Kalau ada yang alumninya dari
difabel yang bisa join bagus sekali Pak Wawan. Jadi Siap, bisa Bu. banyak ada. Ya, Tuhan berkati Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Wawan. Mungkin nanti kita Paskah bikin acara itu bersama Pak ya. Acara Siap, Bu. Paskah nanti ya. Siap, Oke. Ibu. Ya, Tuhan berkati. Ya. Mungkin ya tidak sebesar kayak biasanya kan yang dibiasakan kan anak-anak kecil yang diundang, mungkin kali ini kita ambil yang dewasa ini begini. Siap, Bu. sebesar. Ya. Terima kasih Pak Wawan, Tuhan berkati. Terima kasih Bu, Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih Mama Ana. Ini Mama Livia Stevi ya. Ya, silakan Mama. Terima kasih. Ya, Semi, tampaknya kita sudah sampai pada akhir acara kita. Kita akan berdoa dan menutup dengan doa berkat. Mungkin waktu berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bu Edwin supaya bisa mendoakan. Silakan mungkin teman-teman kalau ada yang punya permohonan doa bisa disampaikan. Akan didoakan oleh Bu Edwin. Menyampaikan permohonan ini Kak Edwin. Mungkin saya ya Bang Stemi, ucapan syukur pada hari ini saya negatif, sudah negatif. Iya. Oh, mantap. Dan negatif ya. Kak Edwin, aku minta doanya supaya di grup ini orang-orangnya integritas, jujur, gak ngada-ngada. Itu aja, makasih. Makasih Dea. Aku boleh Edwin ya nanti yang mimpin kali ya. Iya. Aku mau minta dukungan doa juga. Halo, maaf. Ya. Maaf Stevi, ini aku kan di desa ini aku lagi nih anakku, maaf ya, maaf banget. Oh, okay. Maaf banget Stevi. Bapak nanti Pak doakan aja ya. Iya, minta tolong Stevi, maaf sebelumnya Stevi, thank you. Kakak yang doakan nanti ya. Ya, tadi bisa diulangi Sen. Ya, saya mau minta saya mau menyampaikan pokok doa bahwa saya bersyukur lagu rohani saya dan tinggal proses mix. Gimana agak berkedap? Handspree-nya itu loh, mendam terus berisik. Tar. Udah belum? Ya, oke. Udah. Nah, ya, saya bersyukur udah. Bentar ya. Masih berisik nggak nih? Sudah Bang. Sudah, masih ada. Tadi padahal nggak. Bersyukur udah menyelesaikan lagu saya, take vokalnya udah selesai. Tinggal mixing, mastering, dan saya berharap lagu ini bisa bukan hanya dikenal sama orang, lebih banyak orang lagi, tapi bisa jadi berkat juga buat orang-orang lain. Terus saya minta doakan juga kuliah saya yang udah masuk semester 6 ini biar bisa mendoakan semester 6 ini dengan baik, bisa mendoakan biar tahun depan saya udah lulus, karena emang ikut betul tahun depan itu saya sudah lulus. Itu aja sih Kak. Saya mau ini mengucapkan syukur kepada Tuhan karena apa yang saya gumulkan selama ini telah dikabulkan, meskipun orang yang sempat membantu saya untuk membayar kos itu dalang-dalang membantu kita, tetapi akhirnya Tuhan mempertemukan saya dengan grup ini. Bahkan Tuhan membuat grup ini membantu saya menerbitkan buku tunggal saya yang kedua yang udah lama tapi nggak bisa diterbitkan ya. Saya ingin menaikkan ucapan syukur dan permohonan dukungan doa supaya grup ini semakin melebar, bahkan grup ini ada di Bali. Itu aja sih. Baik, terima kasih Putri. Ya, shalom. Ya, Kak Reni. Ya, saya juga mohon didoakan. Saat ini saya lagi kambuh, makanya dari tadi diem. Ya, mohon didoakan supaya sehat dan
sehat lah seperti sedia kala gitu. Amin. Terima kasih. Baik. Masih ada lagi? Yang terakhir mungkin? Masih dibuka kesempatan. Oke. Tutup aja Mas Devi, ke malam. Oh. Iya Pak. Di closing. Oh iya, oke. Oke, iya, Tuhan berkati. Terima kasih karena sudah tidak ada lagi yang memohonkan doa. Mari kita akan segera mengakhiri acara kita. Tapi terlebih dulu kita mau berdoa, bersyafaat, dan menerima doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu, Engkau masih menyertai kami dan memimpin acara ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Kami bersyukur banyak berkat yang kami terima, supaya kami pun mau menjadi berkat bagi orang lain dan memotivasi mereka untuk mereka boleh mengalami satu prestasi di dalam kehidupan mereka dengan terlebih dulu mereka berdamai dengan dirinya. Mereka berdamai dengan Tuhan, supaya mereka bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mengerti apa yang Tuhan ingin mereka lakukan di dalam hidup mereka. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan untuk pelayanan dari anak-anak-Mu, mulai dari MC kami, Semi Mandala. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai. Kau juga menyertai Reza Setiadi yang memberikan pujian, demikian juga kepada Albert dan Yulia. Kau juga menyertai mereka, memberikan mereka satu kekuatan untuk bisa di-sharingkan dan menjadi berkat buat kami sekalian Tuhan. Kami bersyukur juga untuk renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara kami Roni, dan juga sharing daripada Bapak Wawan dan tanya jawab yang sudah dilakukan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua bahwa apa yang Kau lakukan dalam hidup kami selalu baik adanya Tuhan. Kami mengucap syukur, saatnya kami akan berdoa, bersyafaat. Pertama kami mengucap syukur oleh karena Roni Arianja sudah negatif dari COVID-19. Kami tetap berdoa Tuhan supaya Roni semakin kuat, semakin sehat, dalam dia boleh melayani, dalam dia boleh melakukan studinya dengan baik, supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk permohonan Dean supaya disabilitas memiliki integritas dan kejujuran ya Tuhan di dalam menyampaikan segala sesuatu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk Semi yang sudah take vokal dan sekarang tinggal menunggu proses mixing dan mastering. Tuhan, kiranya apa yang dilakukan oleh Semi biarlah hanya untuk kemuliaan. Kau yang memimpin dari awal, Kau sudah memimpin sampai dengan selesainya. Kami percaya Kau akan memimpin untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk perkuliahan daripada Semi yang saat ini sudah berada di semester yang ke-6. Tuhan, Semi berharap supaya tahun depan bisa lulus. Kiranya Kau kabulkan harapan daripada Semi, kiranya boleh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, mengucap syukur karena Putri sudah ditolong oleh Engkau Tuhan melalui alat-alat yang sudah dipakai, yaitu kami semua yang mengasihi Engkau. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan, dan Putri kiranya boleh semakin mandiri dan boleh menghasilkan karya-karya yang jauh lebih baik lagi yang memotivasi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kak Reni Toruan yang saat ini seizin Engkau mahnya mengalami kambuh. Tuhan, kami percaya Engkau adalah penyembuh yang sejati, Engkau yang sanggup menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah dan memulihkan Kak Reni. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Biarlah kesehatan yang diberikan oleh Engkau
boleh dipakai oleh Kak Ren, untuk boleh memuliakan Engkau, untuk boleh melayani Engkau. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk segala kebaikan. Terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami Tuhan. Sekarang Tuhan, tiba waktunya bagi kami, untuk kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami memohonkan berkat yang dari surga, berkat ilahi, berkat yang terbaik bagi kehidupan kami, yang sesungguhnya kami tidak berlayak Tuhan. Kami mau terima berkat itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih Bapa yang kekal, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya, kiranya menyertai kami sampai Maranatha, sampai Engkau datang kembali menjemput kami sebagai mempelai-Mu. Kami terima berkat-Mu ini untuk kami juga salurkan kembali berkat-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat dan Tuhan kami. Puji nama Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.